Action. Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagian berikut ini. Benda berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3: padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki bentuk tetap. Benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Benda gas mengikuti bentuk wadahnya. Contoh benda padat adalah meja, kursi, dan batu. Contoh benda cair, air, kecap, dan sirup. Sedangkan contoh benda gas adalah udara, awan, dan asap. Lakukan secara berkelompok. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Tabel pengamatan. Lokasi pengamatan, misalkan saja ruang perpustakaan. Benda yang diamati yang pertama adalah kursi. Bahan pembentuknya kayu, wujud benda padat. Fungsi benda sebagai tempat duduk. Kemudian benda yang kedua adalah rak buku. Bahan pembentuk kayu. Wujudnya padat, berfungsi sebagai tempat menyimpan buku. Kemudian yang ketiga, tempat sampah. Bahan pembentuknya plastik, wujudnya padat, dan berfungsi sebagai tempat membuang sampah. Kemudian yang keempat adalah buku. Bahan pembentuknya kertas, wujudnya padat, dan berfungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima, meja. Bahan pembentuknya kayu, wujudnya padat, berfungsi sebagai tempat membaca dan menulis. Kemudian yang keenam adalah peta. Bahan pembentuknya kertas, wujudnya padat, berfungsi untuk menunjukkan lokasi suatu tempat. Dan yang terakhir, komputer. Bahan pembentuknya plastik dan besi. Wujudnya padat, berfungsi sebagai pengolah informasi. Tuliskan dalam bentuk cerita tentang wujud benda di sekitarmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Manfaat benda beraneka wujud. Suatu hari Dayu berkunjung ke rumah Siti. Dayu ingin belajar tentang wujud benda bersama Siti. Siti menjelaskan bahwa kita dapat menemukan berbagai macam benda di lingkungan sekitar. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Setelah mendengarkan penjelasan dari Siti, Dayu menanyakan tentang manfaat keragaman wujud benda. Siti menjelaskan bahwa benda-benda yang berada di sekitar kita dibuat dari bahan yang disesuaikan dengan kegunaannya. Kita harus bersyukur Tuhan menciptakan benda-benda dengan beragam wujudnya. Dengan wujud yang berbeda, aneka benda di alam saling melengkapi. Misalnya saja dalam membuat sebuah bangunan, kita memerlukan campuran batu bata, pasir, semen, dan air agar batu bata dapat merekat dengan kuat. Batu bata tidak akan dapat merekat dengan kuat tanpa semen.
Dan semen tidak akan jadi perekat yang baik tanpa air. Ini hanya sebuah bentuk cerita ya. Kalian bisa membuat bentuk cerita yang lain. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Tidak ya? Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Coba perhatikan gambar berikut. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. Gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Dan gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, sekarang tentukanlah satuan berat yang tepat. 1. Berat badan Udin adalah 30 kg. 2. Ibu membeli telur seberat 1 kg. 3. Berat cincin ibu adalah 3 gram. Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. 5. Ibu memerlukan bawang seberat 100 gram untuk memasak. Mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Lakukan secara berkelompok. Langkahnya sebagai berikut. 1. Timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran. 2. Catat hasilnya di dalam tabel. 3. Urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Misalkan saja ya. 1. Denny, berat badan 30. 2. Adi, berat badan 33. 3. Viko, berat badan 35. 4. Nino, berat badan 39. Kemudian 5. Farid, berat badan 42. Dan yang terakhir Ali, berat badan 45. Ini hanya sebuah permisalan. Kalian bisa mengukur berat badan teman kalian masing-masing. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan teman di kelompokmu. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Rendah hati, dilingkari ya. Mubazir, tidak. Pelit, tidak juga. Secukupnya, benar, jadi kita lingkari. Boros, tentu saja tidak. Kemudian berlebih-lebihan, tidak juga ya. Cermat, betul, yuk kita lingkari. Kemudian berbagi, ya kita lingkari. Sombong, tidak. Hemat, tentu saja kita lingkari.
Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Hidup sederhana membawa banyak manfaat bagi manusia. Hidup sederhana mengajarkan seseorang untuk rendah hati, menggunakan secukupnya, mau berbagi, cermat, dan disiplin. Dengan demikian, kebutuhan hidup tercukupi dengan baik. Coba diskusikan bersama temanmu. Diskusi tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pola hidup sederhana tidak hanya berlaku di lingkungan rumah, tetapi harus pula diterapkan di sekolah. Beberapa contoh perilaku menunjukkan pola hidup sederhana di sekolah antara lain: 1. Wajar saja dalam berpakaian, sesuai dengan pakaian seragam sekolah yang telah ditentukan. 2. Tidak memamerkan kekayaan orang tua di depan teman-temannya. 3. Memiliki peralatan sekolah yang sewajarnya. 4. Tidak menghamburkan uang untuk hal yang tak perlu. 5. Bila ada jam pelajaran kosong karena gurunya berhalangan, waktu yang kita miliki sebaiknya dimanfaatkan untuk belajar mandiri. 6. Tenggang rasa bila ada teman yang kurang mampu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.